Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya di Atira Talks, program Atira TV. Siapa saya? Oke, kali ini tidak terasa kita sudah ada di bulan Syaban, dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka tentu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, di Atira Talks kali ini kita mencoba mengangkat satu tema, yaitu memantaskan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya, karena temanya bulan suci Ramadan, maka tidak lain narasumber saya kali ini tentunya adalah seorang ustadz, bukan yang lain. Oke, di sebelah saya sudah ada Ustadz Mahrus. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, tetap semangat dan ceria selalu. Masya Allah. Siap menyambut bulan suci Ramadan Ustadz ya? Harus siap. Harus siap. Oke Ustadz. Ini menjelang bulan suci Ramadan Ustaz, kami mencoba mengangkat salah satu tema, yaitu memantaskan diri menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya ini kami anggap penting karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, seperti itu Ustaz ya. Oke. Nah, untuk mengawali Atira Talks kita di hari ini, Ustaz, kira-kira apa sih ini bulan Ramadan ini Ustaz? Jadi terima kasih. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu pastinya adalah kebanggaan untuk semua umat muslim. Ya. Yang kedua, karena ini perintah, maka apapun tantangannya harus kita lakukan. Itu namanya bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi kalau sudah pasti kajian dan di materi, insyaallah. Oh, seperti itu Ustaz. Jadi saya juga pernah membaca ini Ustaz, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas. Itu maksudnya seperti apa itu Ustaz? Baik, ya. Jadi kalau kita kembali ke literatur Islam, ya. Al-Quran kah, hadis kah, ya. Karena pada saat itu kita sementara membakar hawa nafsu kita. Oh, membakar hawa nafsu ya. Membakar hawa nafsu kita supaya kebiasaan-kebiasaan yang berbau syaitan ya kita hilangkan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan puasa. Makanya puasa itu pengertiannya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri dari hawa nafsu. Nah, disitulah secara mendasar pengertian daripada membakar. Oh, jadi maksudnya membakar di sini panas, membakar hawa nafsu ya, supaya hilang apa dan sebagainya. Betul sekali, betul. Oke. Saya juga ada kutipan hadis ini Ustaz, yang pernah saya dapatkan, tadi saya catat, bahwa telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum, membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, di hadis ini Ustaz, mungkin bisa sedikit disampaikan kepada sahabat Atira TV, keberkahan seperti apa sih yang ingin kita capai di bulan suci Ramadan ini Ustaz? Baik, terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi mungkin sahabat Atira dimanapun berada, ya. Jadi salah satu momentum yang terbesar bagi kita sebagai umat Islam adalah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya itu berbau keberkahan, berbau kenikmatan, berbau pahala. Bahkan pahala itu yang biasanya hanya 10, begitu datangnya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Nah, itu salah satu makna keberkahannya. Jadi beda ibadah yang kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan dan ketika bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Jadi saking berkahnya Allah kasih kelebihan kepada kita. Makanya kelebihan itu bukan datangnya dari Allah saja. Ya, kalau dari Allah pasti banyak. Kita saja manusia, salah satunya contoh kita yang ada di tempat bekerja, karena berkahnya bulan Ramadan yang biasanya hanya 1 kali kita terima gaji, 2 kali saja. Itu keberkahan. Salah satu keberkahan saja. Masya Allah. Karena Ramadannya. Karena Ramadannya Pak ya. Dan masih banyak sebenarnya, insya Allah akan dijelaskan. Oke. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, salah satu keberkahan yang jelas Ustaz, bahwa pahala itu dilipat gandakan dan sebagainya. Namun tidak semerta-merta juga Ustaz ya, keberkahan itu hadir di kita. Nah, mungkin ada seperti apa kemudian amalan-amalan yang bisa dilakukan Ustaz, supaya keberkahan itu
hadir di kita gitu. Tidak lewat saja bulan suci Ramadan ini bulan penuh berkah, tapi keberkahan itu tidak hinggap di kita. Betul. Makanya ada pepatah yang mengatakan, yang ulama salaf kita mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kita ini sebagai generasi robbani. Artinya apa? Generasi robbani itu kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun, ketakwaan selalu ada di dalam diri kita, hati kita. Wala takun ramadhaniyan, dan jangan menjadi generasi-generasi yang hanya di bulan suci Ramadan. Artinya semangat ibadah kita hanya terfokus dalam 1 bulan saja. Setelah itu lewat, selesai pula. Nah, seperti itu pesannya para ulama kita. Oh gitu. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya ibadah kita bukan hanya pada saat bulan suci Ramadan, tapi setelahnya pun juga itu tetap harus lebih harus. Ya, karena itulah yang dimaksud dengan bahwa kita ini ketika kita selesai bulan suci Ramadan, kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Nah, di situ yang namanya takwa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang hayat, sepanjang masa, sepanjang tahun, dan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Masya Allah, ya. Okay. Jadi yang perlu dipersiapkan bukan hanya ibadah kita bukan hanya pada saat bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan sepanjang hayat kita itu tetap kita harus mempersiapkan ibadah kita secara maksimal. Oke ya, ini kita tahu ya bahwa di bulan suci Ramadan kita akan berpuasa ini Ustaz, dari setelah zahur ya, kemudian sampai nanti menjelang maghrib. Nah ini yang menjadi pertanyaan kira-kira Ustaz. Pesan untuk mungkin anak-anak peserta didik ini Ustaz. Bagaimana kemudian mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan ini agar pendidikannya tetap jalan, sekolahnya tetap jalan, tapi ibadah tetap maksimal. Iya. Jadi kadang kita di antara kaum muslimin khususnya, dan lebih spesifik lagi anak-anak kita, ya, memahami bahwa ketika datangnya puasa itu adalah sesuatu yang berat. Karena apa? Mereka selalu mengatakan, Pak, saya tidak bisa beraktivitas banyak sementara puasa. Bagaimana kalau haus? Bagaimana kalau lapar? Nah, seperti itu pemahaman dari sebagian orang-orang Islam pada khususnya kita anak-anak. Oleh karenanya harus memotivasi diri kita. Makanya salah satu tujuan puasa adalah yang harus diperbaiki oleh kita adalah bagaimana niatnya. Jadi niat yang harus maksimal. Ya, jadi perbaiki niat kita. Luruskan dulu niatnya. Karena sekali lagi ini perintah. Makanya kenapa sebelum puasa ada istilah tarhib. Ada istilah tarhib. Tarhib itu apa sih maknanya? Tarhib itu ada dari kata asal rahiba yarhabu rahban. Artinya apa? Menerima perintah yang datangnya dari Allah, apapun konsekuensinya, apapun keadaannya, dan dalam hal apapun harus kita terima. Makanya kita mengistilahkan orang-orang Indonesia selalu disebut sebelum masuk puasa adalah tarhib Ramadan. Dan itulah yang familiar yang digunakan oleh orang Indonesia. Nah, sebelumnya apa tarhib itu? Ada istilah orang-orang yang mengatakan nazaltum ahlan wa sahaltum sahlan. Makanya kemudian digunakan oleh orang kita Indonesia ahlan wa sahlan. Maksudnya apa? Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kita sambut dengan penuh kegembiraan, kita sambut dengan penuh keceriaan, kita sambut dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau kita fahami dengan betul apa itu tarhib Ramadan, maka ketika kita puasa, kita tidak pernah membedakan apakah kita beraktivitas, apakah kita masuk sekolah, ataupun kita berkegiatan yang lain. Karena ini perintah, sekali lagi ini perintah. Makanya ayatnya menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina. Ya itu salah satu huruf panggilan Allah yang sering digunakan, tapi fungsinya terkhusus kepada kita orang-orang yang beriman. Puasa itu dikategorikan perintahnya kepada kita orang-orang yang beriman. Endingnya apa? Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Seperti itu. Supaya menjadi orang-orang bertakwa. Jadi kalau saya tadi tangkap Ustaz bahwa mindsetnya dulu yang harus diluruskan saja terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan itu seperti apa? Nah, saya ingat dulu salah satu guru saya itu Ustaz, ketika membahas itu ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Iya.
Oke, jadi betul ya, kita sampaikan tadi Ustaz bahwa bulan suci Ramadan ini kita harus luruskan dulu niat kita, sehingga dari niat itu kemudian apa yang kemudian kita rencanakan, apa yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan juga bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira Ustaz, karena ini kan bulan penuh keberkahan, segala sesuatu ibadah kita itu dilipat gandakan. Nah, kira-kira ibadah seperti apa ini yang kira-kira untuk anak didik, peserta didik ini yang mungkin perlu dimaksimalkan di bulan suci Ramadan ini? Setelah tadi sudah apa namanya, mindsetnya, niatnya sudah bagus. Nah, ibadah yang seperti apa ini, Ustaz? Ya, baik. Terkait tadi ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu pengertiannya, takwa itu ya, kalau takwa itu biasanya kita menerjemahkan orang-orang Indonesia kalau di khutbah Jumat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Takwa ya, itu pengertian umumnya. Nah, dari pengertian itu padahal lahir 2 poin yang harus diamanahkan oleh kita sebagai orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan sesama manusia. Nah, supaya ibadah kita ini maksimal, supaya peserta didik kita yang ada di sekolah Atira ini betul-betul bahwa ini adalah sebuah kewajiban, maka yang harus disadarkan oleh kita kepada anak-anak kita adalah bagaimana cara memaksimalkan hubungan kita dengan Allah di bulan suci Ramadan itu. Caranya apa? Kalau siang ada namanya puasa. Dalam puasa juga tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, ataupun yang lainnya. Ada juga yang harus kita tahan. Apa? Ini yang kadang kita lepas. Berbicara. Yang justru berbicara yang tidak baik, ngerumpi, riba, menjelekkan orang lain. Itu justru yang membatalkan puasa. Itu ibadah yang dilakukan di siang hari. Jadi supaya maksimal, maka rutinitas yang harus kita kerjakan di samping puasa, yang lain juga harus dijaga. Itu di siang hari. Kemudian yang di malam hari banyak. Ya, kita kadang mengejar ke masjid yang di bulan suci Ramadan, selain bulan suci Ramadan, kadang kita tidak datang. Tapi begitu bulan Ramadan, padahal tarawih itu sunnah. Tapi ibadah jamaah maghrib isya subuh itu wajib, tapi kadang kita tidak datang. Lebih mengutamakan tarawih. Tapi karena apa? Karena ibadah tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan. Makanya kita orang Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat tarawih, ibadah salat isya dan ibadah salat tarawih. Setelah tarawih ada lagi qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu banyak. Qiyam itu mendirikan, lail itu di malam hari, dan banyak itu ibadah di malam hari. Jadi kita jangan memahami ibadah. Jadi jangan kita memahami tidak ada itu salat tarawih, yang ada salat qiyamul lail. Itu juga pemahaman sempit. Makanya kalau kita belajar usul fikih, ada yang sifatnya dalil itu umum, ada yang sifatnya dalil itu khusus. Yang umum itu apa? Ya qiyamul lail. Semua ibadah sunnah yang dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail. Yang dimaksud dengan dalil khusus ya salat tarawih. Salat tarawih itu kenapa dikatakan dalil khusus? Karena dilakukannya di bulan suci Ramadan. Selain itu tidak ada. Apalagi ibadah malam. Apa zikir kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Sang Khalik, membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Bahkan ya yang biasanya itu kita menghatamkan Al-Qur'an mungkin dari bulan Muharram sampai bulan Sya'ban, itu mungkin kita menghatamkan Al-Qur'annya hanya beberapa kali saja. Tapi banyak begitu orang masuk puasa di bulan Ramadan bisa sampai berkali-kali. Bahkan kalau kita flashback para ulama kita, bahkan para sahabat Rasulullah, mereka menghatamkan, ada yang 1 hari, ada yang dalam salat tarawih mereka khatamkan. Begitu dahsyatnya. Karena apa? Karena itu ibadah yang harus diraih selama bulan suci Ramadan. Nah, ada lagi yang kedua, setelah kita perbaiki ibadah kita dengan Allah, ada hablum minan nas. Hablum minan nas itu apa? Saatnya kita berbagi.
Makanya saat kita sering jumpai orang-orang berlomba-lomba kasih pabuka tuh. Nah, Ustaz. Kalau saya semangat sekali kalau ada undangan pabuka tuh, karena ceramahnya sebentar tapi uploadnya tebal. Hablum minan nasnya jalan, Ustaz. Hablum minan nas ya. Nah, Hablum Ustaz. minan nas ya, Bang. Orang mau berbagi, orang sama-sama mau kasih pabuka kepada apa? Karena nilainya orang yang kasih pabuka, orang yang berbuka puasa itu sangat dahsyat sekali. Nah, itu momentum atau ibadah-ibadah yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan. Maka ya saatnya kita memotivasi anak-anak peserta didik kita yang ada di Atira khususnya untuk selalu memperbaiki ibadah kita, baik yang sifatnya kepada Allah Untuk ataupun kepada sesama sesama. manusia. Seperti Jadi itu. benar Ustaz ya, bahwa kita bukan hanya fokus pada ibadah, tapi juga aktivitas harian juga kita harus jaga agar semuanya bernilai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya termasuk kita ini bekerja toh Ustaz. Nanti Nah, kalau Ustaz. di puasa, kalau kita di Atira ini masuk di sekolah ini, itu bukan alasan, karena itu juga rangkaian daripada ibadah. Ya. Tapi dengan syarat niatkan dengan baik. Makanya dari awal saya katakan segala sesuatu yang pertama kuncinya adalah ikhlaskan dalam segala aktivitas. Na'malu bin niat ya Ustaz. Binniyah. Oke Ustaz, tadi saya coba Ustaz, bahwa ketika bulan suci Ramadan ini kebanyakan dari itu memang berbondong-bondong untuk memaksimalkan ibadahnya seperti tadi memberi pabuka Ustaz, atau kemudian berbondong-bondong ke masjid pada sholat tarwih. Banyaklah aktivitas kebaikan yang muncul ini pada saat bulan suci Ramadan. Namun tadi kita kembali tadi pembahasan awal Ustaz, bahwa sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi setelah Ramadan pun juga diharapkan seperti itu. Nah, apakah benar ini Ustaz, bahwa di bulan suci Ramadan ini kan setan dibelenggu apa Ustaz? Iya, dibelenggu ya. Dibelenggu saja. Apakah pengaruh itu sehingga kebaikan-kebaikan itu lebih maksimal di bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain, atau seperti apa Ustaz? Iya, baik, terima kasih ya. Iya. Jadi memang dalam salah satu hadis dijelaskan ketika datang bulan suci Ramadan, syaitan-syaitan akan diikat, akan dibelenggu, kebaikan-kebaikan akan dibuka, pahala akan dilipat gandakan dan seterusnya ya. Memang betul hadisnya seperti itu. Artinya apa, sekali lagi untuk pemirsa sahabat Atira TV dimanapun berada ya, bahwa memang saatnya kita diperintahkan di bulan suci Ramadan itu betul-betul untuk beribadah dengan baik, karena Rasulullah mengatakan syaitannya dibelenggu. Tapi kenapa realita yang ada Masih ada juga di Ustaz ya. bulan suci Ramadan juga banyak yang puasanya. Sebenarnya itu pertanyaan selanjutnya tadi tapi silakan Ustaz. Banyak di antara kita justru hanya di awal-awal. Ya, saat di pertengahan sudah drop, Apalagi di akhir. di akhir sudah yang down. Ya, di akhir-akhir. Nah, maksud syaitan dibelenggu itu sebenarnya syaitan yang ada dalam diri kita. Syaitan yang ada dalam diri kita. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kalau kita tidak sadari dengan penuh, pertamanya di semangat, setelah itu hilang. Jadi berbahagialah orang-orang yang menyadari bahwa memanfaatkan betul dengan datangnya bulan suci Ramadan dari awal sampai terakhir, sehingga kita mendapatkan orang-orang yang diistilahkan dalam itqum minan nar, orang-orang yang akan dijanjikan kita akan dibebaskan dari api neraka, yang sehingga dijuluki kita sebagai dalam keadaan fitrah, yang fitrah itu maksudnya ada dalam kesucian, ada dalam diri kita, yang diibaratkan seperti bayi yang baru lahir tanpa ada dosa dan noda yang menempel dalam diri kita. Jadi poinnya sudah ada dua ya, untuk memantaskan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi adalah mindsetnya kita Ustaz ya, niatnya. Kemudian yang kedua juga harus semangatnya, bukan hanya di awal Ramadan, Betul. tapi juga sampai akhir Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Nah, ini menarik juga nih Ustaz. Sebagai seorang pendidik, guru, tentu kan kita juga punya kewajiban Ustaz, yaitu mendidik, mengajar dan sebagainya. Betul. Sementara bulan suci Ramadan ini kan range waktunya cuma 1 bulan Ustaz. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang pekerja misalnya khususnya guru, tetap maksimal di bulan suci Ramadan ibadahnya, tetapi kewajiban tetap jalan. Betul. Kan tidak bisa juga Ustaz ya, fokus di ibadah kemudian kewajiban ditinggalkan. Nah, seperti itu. Baik, ya. Tadi sudah saya sampaikan.
Ya, jadi puasa itu bukan halangan. Ya, datanya Ramadan bukan alasan untuk kita bermalas-malasan. Ya, bukan bermalas-malasan. Kalau kita kembali ke sejarah bagaimana perjalanan sahabat Rasulullah SAW ketika mereka melakukan perjalanan hijrah itu di bulan puasa. Bulan puasa. Bayangkan mereka hanya mengendarai unta. Ya, yang notabene-nya unta itu adalah salah satu hewan yang terlambat. Lambat tidak empuk. Ya tidak. Tidak ada AC-nya Ustaz. Tidak ada. Bayangkan, ya perjalanan di terik matahari yang sangat dahsyat, kendaraannya juga sangat lambat. Mereka dalam keadaan berpuasa, tapi mereka tetap melaksanakan aktivitasnya. Coba. Itu salah satu contoh kecil yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa mereka tetap melakukan seperti itu? Karena ini keimanan yang menancap dalam diri para sahabat Rasulullah yang selalu mengutamakan kalau ini perintah, kalau ini kewajiban akan aku lakukan. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya itu yang terbina dalam diri kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang yang punya kewajiban bagi kita semua. Apalagi kita sebagai bapak-bapak kepala rumah tangga yang tidak boleh kita abaikan. Ya, kita di malam hari bisa beribadah dengan Allah dengan baik, tapi jangan lupa di siang hari kita melakukan aktivitas kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Apa? Bekerja Mencari nafkah. Bekerja mencari nafkah. Apalagi yang notabene-nya kita ini sebagai seorang pendidik, yang seorang pendidik itu pasti ada tanggung jawab kita kepada peserta didik kita. Jadi justru di momen bulan puasa ini dengan jerih payah tak mengajarkan ilmu, kita sampaikan kepada mereka, mentransfer ilmu kepada mereka, itu justru ladang pahala yang sangat lebih banyak lagi. Ya, tetap dilipat gandakan Ustaz. Tetap sangat dilipat gandakan. Jadi ketika kita mentransfer ilmu dengan keadaan puasa, kemudian kita juga menahan haus, lapar, capek, tapi kita lawan. Justru itu yang hebat. Ya hebat. Ya, dan itu tidak seberapa. Karena kenapa saya katakan tidak seberapa? Karena kita menyampaikan ilmunya, mentransfer ilmunya di ruangan yang nyaman, ber-AC, tidak kepanasan, enak. Duduk di kursi empuk, bukan di atas onta Ustaz ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus dimotivasi oleh kita sebagai umat yang Allah katakan sebagai khairul ummah. Ya, dalam Al-Quran kita umatnya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ummah. Dan memang seperti itu. Apalagi kita sudah berada di zaman yang serba mudah ya, saja serba enak, serba tinggal cepat taktik datang itu makanan tuh. Jadi tidak ada alasan kita dari rumah ke tempat kerja nyaman lah, ber-AC, tertutup, ada musik. Apa alasan tak untuk beraktivitas untuk mencari nafkah, menggugurkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Betul seperti itu. Jadi lagi-lagi bahwa puasa itu jangan kita jadikan sebagai halangan. Justru sebenarnya itu yang bisa kita jadikan motivasi, kekuatan untuk lebih memaksimalkan lagi kerja-kerja kita agar bernilai ibadah. Apalagi kan kalau bernilai ibadah dilipat gandakan yang luar biasa juga Ustaz. Oke, sebelum kita lanjut Ustaz, karena ini masih momentum belum masuk bulan puasa Ustaz, mungkin bisa diseru dulu Ustaz. Masya Allah. Ya. Terima kasih. Sudah disiapkan ternyata minumnya. Masya Allah. Oke Ustaz, karena kebetulan juga Ustaz Mahrus ini adalah salah satu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Ustaz ya di SMA Islam Atira. Kebetulan. Ustaz Makassar. Alhamdulillah juga Ustaz. Nah, tentu kan di bulan suci Ramadan ini seperti tadi kita sudah bahasakan bahwa bukan menjadi halangan kita untuk melakukan beberapa aktivitas atau mengurangi aktivitas, justru harusnya menjadi semangat. Kira-kira kalau di SMA sendiri Ustaz, kegiatan siswa di bulan suci Ramadan ini nantinya seperti apa Ustaz? Baik, ya. Nah, tadi sudah di muqaddimah sudah sampaikan. Ya, untuk memotivasi anak-anak bahwa ini adalah perintah, bahwa ini adalah kewajiban, bahwa ini adalah sesuatu yang paling istimewa bagi kita sebagai umat Islam, maka menjelang bulan suci Ramadan ada istilah tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Maknanya apa? Tujuannya apa? Supaya anak-anak terbuka lagi mindsetnya. Oh iya, ini puasa, ini Ramadan, ini bulan istimewa, ini bulan berkah. Jadi kita sebagai siswa harus menerimanya dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Ya, kegiatannya apa?
Ya tadi itu tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Iya. Setelah tarhib Ramadan, insya Allah selama di bulan suci Ramadan pula kami akan membuat grup untuk ke siswa per kelas untuk melakukan one day one juz. Oh, One Day one juz ya. Jadi setiap hari anak-anak harus ditarget ya harus satu kali setiap hari satu juz. Jadi selama sebulan hatam ya. Insya Minimal Allah, sekali. iya, seperti itu. Supaya apa? Supaya anak-anak ada kedekatan diri dengan Al-Quran selama bulan suci Ramadan dan mengamalkan dari apa yang kami ajarkan selama 1 tahun ini dengan mereka. Supaya mengajinya lancar, hafalannya juga terjaga. Nah, seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti pula akan kami adakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Ya, kegiatan sosial itu seperti apa? Ada pertama karena ada kegiatan sekolah yaitu AJR, Atira Jelajah Ramadan. Ya. Nah, itu juga anak-anak akan kami bekali dengan fikih siam. Oh, fikih puasa. Iya, fikih puasa. Di samping fikih puasa, kami juga akan membekali mereka dengan fikih sholat. Bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian juga akan kami melakukan uji praktek ceritanya. Jadi setelah kami bekali dengan fikih siam, fikih sholat, kami akan melakukan praktek. Dan itu salah satu tambahan nilai untuk memapel agama dan Al-Quran dan bahasa Arab seperti itu, Ustaz. Nah, endingnya dari kegiatan AJR itu ada bakti sosial. Oh, bakti sosial. Ya, bakti sosial seperti itu. Hablum minan nas ini, Ustaz ya. Hablum minan nas lagi, kembali lagi tuh. Nah, karena yang tadi fikihnya hablum minallah, ini hablum minan nas. Jadi itu lagi didapat pasti tuh karena saling berkesinambungan dan bersejalan dengan kegiatan. Jadi apa? Kami akan menghadirkan anak-anak panti asuhan, kami akan menghadirkan seluruh guru-guru Atira dan siswa seluruh yang ada di SMA untuk sama-sama berbuka puasa dan tentunya adalah atas sumbangsi dari orang tua yang ada di SMA. Nah, itu yang alusan. Nah, di sisi lain di anak-anak kami yang di OSIS juga ada kegiatan lomba, istilahnya mawahib. Mawahib itu lomba-lomba yang sifatnya Islami. Oh iya. Ya, siapa pesertanya? Pesertanya adalah SMA yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, ada ya, Ustaz. Iya, insya Allah. Semacam event seperti itu, Ustaz. Iya, dan memang itu program OSIS di bidang ketakwaan dan keagamaan. Ya, jadi mereka akan punya program seperti itu dan mereka alhamdulillah lagi mempersiapkan kegiatan tersebut, Ustaz. Ya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi di samping kami berkegiatan, proses pembelajaran jalan ditambah lagi dengan kegiatan one day one juz dan kami pun akan selalu mengingatkan di pagi hari untuk selalu sadar akan pentingnya sholat duha di pagi hari. Seperti itu, Ustaz. Jadi justru tadi saya menganggap bahwa di bulan suci Ramadan itu aktivitas siswanya berkurang, ini justru semakin bertambah, justru semakin dipulkan. Berarti mindsetnya ini sudah luar biasa, bukan mengurangi tapi justru menambah ya, karena itu dikejar tadi ya nilai ibadahnya. Hablum minallahnya wa hablum minan nas. Masyaallah. Nah, Ustaz. Oke, saya kira ini menarik ya, memang Ustaz, bahwa tadi ada materi tentang fikih puasa, kemudian fikih sholat. Ya, jadi kita harus tahu dulu ilmunya Ustaz, kemudian mengamalkannya sehingga tidak ada kesalahan di situ, Ustaz. Nah, oke, Ustaz, mungkin di akhir podcast kita, Atira Talks kita di hari ini, Ustaz, mungkin ada pesan untuk sahabat Atira TV, bagaimana kemudian bisa menyambut bulan suci Ramadan ini, mendapat keberkahannya di awal hingga akhir dan keberkahan setelah bulan suci Ramadan, Ustaz. Mungkin ada pesannya, Ustaz. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya, baik sahabat pemirsa Atira TV dimanapun berada. Jadi alhamdulillah dalam beberapa hitungan pekan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya para ulama kita memberikan statement kepada kita khususnya sebagai orang Islam, ada beberapa hal yang harus disiapkan, Ustaz. Yang pertama adalah al-isti'dad al-imaniyah. Mempersiapkan diri kita dengan keimanan kita semua. Keyakinan kita. Ya, maksudnya apa? Al-isti'dad al-imaniyah itu maksudnya bahwa puasa itu adalah sebuah perintah yang Allah datangkan, wajibkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang harapannya adalah dengan puasa itu menambah keimanan kita, menambah kedekatan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan melaksanakan puasa
ada sesuatu yang kita bawa setelah bulan suci Ramadan. Apa? Yaitu takwa. La'allakum tattaqun. Ya, jadi takwa itu perintahnya bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi 11 bulan kemudian itu juga yang harus kita bawa. Itu yang pertama, Ustaz. Ya, al-isti'dad al-imaniyah. Yang kedua, al-isti'dad al-thaqafiyah. Apa? Keilmuan yang terkait dengan masalah puasa. Nah, makanya tadi saya sampaikan di kegiatan AJR di SMA ada materi tentang fikih puasa. Tujuannya apa? Supaya puasa kita tidak asal-asal puasa. Ya, bedakan mana yang jadi rukun puasa, bedakan mana yang jadi sunnah puasa, bedakan pula mana yang membatalkan puasa. Ya, itu harus dipahami. Ya, harus difahami. Kadang kita puasa ngerumpi, ghibah, ngomongin kejelekan orang lain. Ini padahal sudah membatalkan puasa ya. Akhirnya yang didapat hanya lapar dan dahaga, haus ya. Coba perhatikan, ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Adrakna as-salat wa hum la yarawna fi as-salat wala fi as-siyam. Walakin kaifa al-i'rad an kaffi an-nas an kaffi al-lisan. Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, orang-orang salaf terdahulu, maksudnya para sahabat, itu ketika mereka beribadah, itu bukan fokus pada puasa dan salat saja, Ustaz. Tidak itu. Walakin, akan tetapi bagaimana mereka caranya bisa menjaga lisannya dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Coba Ustaz. Makanya tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah karena menahan lisan dari berkata tidak baik. Betul. Coba. Ya, bahkan lanjutan hadis itu, ya, kalau ada orang yang ahli ibadah, kalau ada orang yang ahli puasa, tapi belum bisa menjaga lisannya, justru wahwa aflasu yaumal qiyamah. Justru orang yang seperti itu, dia yang paling muflis, orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Coba, gara-gara lisannya. Dia karena belum bisa mengibadahkan lisannya. Seperti itu, ya, seperti itu. Jadi supaya kita tahu ilmunya, bagaimana puasa yang baik, supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu ilmu yang terkait dengan masalah puasa. Jadi kita semua orang Islam, sahabat Atira TV dimanapun berada, kita harus tahu al-isti'dad al-thaqafiyah terkait dengan ilmu yang harus kita lakukan ketika berpuasa. Kemudian yang terakhir, Ustaz, yang harus kita persiapkan, al-isti'dad al-maliyah, mempersiapkan kita ketika kita memasuki puasa dengan harta kita. Jadi Ustaz Tabe, kita kadang orang Islam, kalau undangan pengantin matching. Baju batiknya baru, seragam sama keluarga dengan anak-anaknya. Betul, ya, sepatunya apa. Tapi sekalinya ke masjid, Indomie seleraku, pakai kaos, apalagi baju yang dari siang sampai malam itu juga yang dipakai. Kita ini mau ibadah di masjid nyaman seharusnya toh. Kita sholat, kita harum, saya harum, yang lain harum. Jadi ketika Allahu Akbar enak. Tapi kalau ada orang pakaiannya yang itu salah-salahnya sakulu, bau sekali, kan tidak nyaman kita beribadah. Nah, maka kita sebagai orang Islam ketika memasuki bulan suci Ramadan harus siapkan harta ya untuk memakai baju-baju yang paling istimewa, paling bagus, paling enak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita kalau pesta keren, kenapa untuk menghadap Allah tidak keren? Bahkan ditabungkan uang, dicicilkan uang ya. Kenapa tidak itu yang kita lakukan bulan suci Ramadan? Di samping untuk membeli baju-baju untuk berbagi. Sedekah ya hablum minan nas lagi tadi. Betul, hablum minan. Jadi 3 poin ini yang harus kita siapkan, sahabat Atirah dimanapun berada, supaya ibadah bulan Ramadan itu kita maksimalkan dengan baik dan kita sambut dengan baik, yang dengan istilah tadi tarhib Ramadan, mempersiapkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka kita pun harus menyambutnya dengan istimewa, Ustaz ya. Oke, sahabat Atira TV, saya kira sangat menarik pembahasan kita di tayangan kali ini. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan menyambut bulan
suci Ramadan, mengistimewakan penyambutan kita di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mendapat keberkahannya bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga nanti setelah bulan suci Ramadan. Oke, sekira cukup sekian Ustaz. Terima kasih untuk waktunya sangat luar biasa di tayangan kali ini Ustaz. Insyaallah. Sahabat Atira TV, jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan-tayangan selanjutnya di Atira Talks Atira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.